Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rena Anzahra Darais dengan nomor induk mahasiswa 2121217. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang aksiologi, yaitu estetika atau keindahan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Lili Kriandita MPhil selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum kelas E. Untuk itu, yuk teman-teman, mari kita simak. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti teori atau ilmu. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Maksudnya, aksiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, akhir-akhir ini tuh banyak sekali yang memanfaatkan ilmu pengetahuan itu di jalan yang tidak baik. Di dalam aksiologi terdapat 3 ruang lingkup. Yang pertama itu tindakan moral, yaitu melahirkan disiplin ilmu khusus, yaitu etika. Kemudian yang kedua itu aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan, yaitu keindahan atau estetika. Dan yang ketiga itu adalah socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik. Biasa disebut sebagai filsafat politik sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang kedua, yaitu estetika. Estetika biasa disebut itu dengan filsafat keindahan atau philosophy of beauty yang berasal dari kata Yunani, yaitu aesthetica atau aesthesis. Kata tersebut berarti hal-hal yang dapat diserap oleh indera atau serapan indera. Estetika sebagai bagian dari aksiologi itu selalu membicarakan tentang permasalahan, pertanyaan, isu-isu tentang keindahan, ruang lingkupnya, nilai, pengalaman, perilaku pemikiran seniman, seni, serta persoalan estetika dan seni dalam kehidupan manusia. Kemudian, estetika sendiri ini merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan di sini ini mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur. Unsur-unsur inilah yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu kesatuan hubungan yang utuh menyeluruh. Maksudnya adalah suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan harus juga mempunyai kepribadian. Sebenarnya, keindahan itu bukanlah merupakan suatu kualitas objek, melainkan sesuatu yang senantiasa bersangkutan dengan perasaan. Ada contohnya nih, misalnya kita bangun pagi. Di pagi hari, matahari yang memancarkan sinarnya ke kita akan merasakan sehat dan secara umum kita juga merasakan kenikmatan. Meskipun sesungguhnya pagi itu sendiri itu tidak indah, tetapi kita dapat menikmatinya. Dalam hal ini, orang cenderung mengalihkan perasaan tadi yang menjadikan sifat objek itu, artinya memandang keindahan sebagai sifat objek yang kita serap, padahal sebenarnya itu merupakan perasaan. Nah, aksiologi ini juga berkenaan dengan nilai guna ilmu, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Tak dapat dibantah lagi bahwa kedua ilmu ini itu sangat bermanfaat bagi umat manusia. Dengan ilmu merupakan alat bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidupnya. Lagi pula, ilmu itu memiliki sifat yang netral loh. Ilmu gak mengenal tuh baik atau buruknya, tergantung kita yang menggunakannya. Dikarenakan nilai kegunaan ilmu itu untuk mengetahui kegunaan filsafat ilmu, atau untuk apa sih filsafat ilmu itu digunakan, nah kita bisa melihat dari 3 filsafat sebagai 3 hal. Yang pertama itu filsafat sebagai kumpulan teori. Ini digunakan untuk memahami mereaksi dunia pemikiran. Jika seseorang ikut membentuk dunia atau ikut untuk mendukung suatu ide yang membentuk suatu dunia atau hendak menentang suatu sistem kebudayaan atau sistem ekonomi maupun sistem politik, maka sebaiknya kita mempelajari terlebih dahulu teori-teori filsafatnya.
Nah, inilah kegunaan mempelajari teori-teori filsafat ilmu. Yang kedua, filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam posisi ini yang kedua, itu semua teori ajarannya diterima kebenarannya dan dilaksanakan di dalam kehidupan. Jadi, filsafat ilmu sebagai pandangan hidup ini gunanya untuk petunjuk dalam menghadapi jalannya kehidupan. Karena kita mau menjalani kehidupan tanpa dipetunjuk itu gak bakalan bisa, teman-teman. Yang ketiga, itu filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Di dalam hidup ini kita kan banyak masalah ya. Nah, kalau kehidupan ini dijalani lebih enak itu bila masalah-masalah itu sudah dapat diselesaikan. Nah, ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Bisa dari yang cara sederhana sampai yang paling rumit. Jadi, kalau kita menggunakan cara yang sederhana, biasanya itu saat kita menyelesaikan masalahnya itu nggak selesai dengan tuntas. Tapi kalau kita menggunakan penyelesaian yang secara detail, itu biasanya bisa mengungkapkan semua masalah yang berkembang di dalam kehidupan manusia atau kehidupan kita. Jadi itulah tadi 3 filsafat ilmu. Yang buat apa sih filsafat ilmu itu digunakan gitu kan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nilai. Nilai itu kadang bersifat objektif, tapi kadang juga bersifat subjektif. Apa sih bedanya objektif dengan subjektif? Nah, dikatakan objektif itu jika nilai-nilai tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Nah, tolak ukurnya itu bisa dilihat dari suatu gagasan berada pada objeknya, bukan pada subjeknya yang melakukan penilaian. Kebenaran tidak tergantung pada kebenaran pada pendapat individu, melainkan pada objektivitas fakta. Sebaliknya, kalau nilai menjadi subjektif itu apabila subjek berperan dalam memberikan penilaian. Kesadaran manusia menjadi tolak ukur penilaiannya. Nah, nilai subjektif ini tuh selalu memperhatikan sebagai pandangan yang memiliki akal budi manusia, seperti perasaan yang akan mengasah kepada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman, sedikit penjelasan tentang aksiologi yang menjadi ruang lingkup yaitu estetika. Terima kasih semuanya, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya pun masih dalam taraf belajar. Sampai ketemu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.